Coba perhatikan video berikut. Yang pertama itu bernapas. Apa itu bernapas? Nah, bernapas adalah proses pengambilan oksigen atau O2 dan pengeluaran sisa oksidasi di dalam tubuh berupa karbon dioksida atau CO2 dan uap air melalui alat pernapasan. Berikutnya adalah alat pernapasan manusia. Ini adalah gambar alat pernapasan pada manusia. Adapun bagian-bagian dari alat pernapasan manusia yaitu 1. Rongga hidung. Rongga hidung berfungsi untuk menyaring udara yang masuk dibantu oleh rambut hidung dan selaput lendir. Bagian yang kedua disebut dengan faring. Faring berfungsi untuk menyalurkan udara ke laring. Bagian yang ketiga disebut dengan laring. Laring berfungsi untuk menghubungkan faring dan trakea. Bagian yang keempat disebut dengan trakea, berfungsi untuk menyaring udara dengan bantuan rambut getar. Kemudian bagian yang kelima disebut dengan bronkus. Bronkus berfungsi untuk mengalirkan udara ke paru-paru. Bagian yang keenam ini disebut dengan alveolus, yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian bagian yang ketujuh ini disebut dengan paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama pernapasan manusia. Pada paru-paru ini terdapat selaput tipis untuk melindungi paru-paru. Selaput tipis tersebut disebut dengan pleura. Kemudian, jika paru-paru diperbesar, maka tampilan paru-paru akan seperti ini. Dan ini merupakan trakea atau batang tenggorokan. Cabang batang tenggorokan disebut dengan bronkus. Cabang bronkus ini disebut dengan bronkiolus dan cabang bronkiolus disebut dengan alveolus. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang proses pernapasan manusia. Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai dari oksigen memasuki rongga hidung. Pada rongga hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus hidung dan suhu udara juga dihangatkan dan dilembabkan oleh rambut hidung dan lendir pada hidung. Setelah melalui rongga hidung, udara akan menuju paru-paru, melewati faring, kemudian menuju laring, dan menuju ke trakea. Udara dari tenggorokan akan menuju paru-paru, namun sebelum diproses di paru-paru, udara akan melewati saluran bercabang dua. Saluran bercabang dua ini disebut dengan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Bronkus bercabang lagi. Cabang yang lebih kecil yang disebut dengan bronkiolus. Kalian bisa perhatikan yang disebut dengan bronkiolus itu adalah bagian yang ini. Cabang-cabang inilah disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus bermuara pada alveolus. Nah, jika diperbesar, maka tampilannya akan seperti ini. Fungsi dari alveolus tersebut adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida serta uap air. Setiap kita bernapas, udara segar yang mengandung oksigen akan masuk ke paru-paru. Kemudian, oksigen tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah, dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru.
Materi berikutnya yaitu jenis pernapasan pada manusia. Jenis pernapasan pada manusia itu ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Proses pernapasan dada yaitu proses pernapasan inspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk akan terangkat dan rongga dada membesar. Tekanan dalam rongga dada menurun sehingga terjadi aliran udara dari lingkungan ke dalam saluran pernapasan. Yang kedua yaitu pernapasan dada ekspirasi. Ekspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berelaksasi yang menyebabkan mengecilnya rongga dada. Pernapasan yang kedua yaitu pernapasan perut. Yang pertama itu ada inspirasi. Selama inspirasi, otot diafragma berkontraksi sehingga posisi permukaan diafragma menjadi mendatar. Akibatnya, volume rongga dada dan paru-paru membesar. Yang kedua yaitu pernapasan perut ekspirasi. Selama ekspirasi, otot diafragma mengalami relaksasi sehingga menyebabkan posisi diafragma melengkung ke atas. Akibatnya volume rongga dada dan rongga paru-paru menjadi mengecil. Baiklah anak-anak, kalian bisa perhatikan pada gambar ketika diafragma terangkat itu adalah posisi ekspirasi, yaitu ketika kita menghirup udara oksigen atau O2, dan ketika diafragma turun itu adalah posisi inspirasi, yaitu ketika kita menghembuskan karbon dioksida atau CO2. Demikianlah penjelasan Ibu tentang materi alat pernapasan pada manusia. Semoga kalian memahaminya ya. Nah, sekarang kalian coba dengarkan lagu berikut. Pernafasan pada manusia dimulai dari organ hidup. Ada lendir juga bulu hidung yang berfungsi untuk menyaring udara. Ada lendir juga bulu hidung yang berfungsi untuk menyaring udara. Udara masuk melewati faring, percabangan dua saluran, masuk lari ada kotak suara sayang ke trakea, datang tenggorokan. Masuk lari ada kotak suara sayang ke trakea, datang tenggorokan. Percabangan batang tenggorokan, ada bronkus, ada bronkitis.